Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing menatap Shen Wende dan berkata, "Sekarang kamu adalah satu-satunya orang yang berada di divisi berjasa gerbang dalam. Namun aku percaya bahwa dalam waktu dekat akan ada banyak murid yang bergabung ke dalam divisi berjasa gerbang dalam. Setelah 3 atau 5 tahun, kepala ini akan mengirimkan hadiah dan beberapa tetua dari divisi berjasa gerbang abadi untuk membantumu." Shen Wende berkata dengan hormat, "Bawahan akan bekerja keras untuk membantumu." Setelah itu, Shen Shubing mengendarai perahu roh dan melesat di langit. Dan Te Swangsong melihat perahu roh yang menghilang di langit. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Calon menantuku memang sangat bijaksana dan luar biasa." Setelah Shen Shubing pergi, tiba-tiba banyak suara kemarahan yang memenuhi puncak raksasa Panlong. "Tanyun itu benar-benar licik. Tanyun mempermalukan kita yang telah lama mengabdi pada sekte suci Huangfu. Ini benar-benar membuat kita sangat marah." Di langit, dan Te Swangsong tersenyum saat mendengar para pejabat gerbang dalam marah-marah. Kemudian dia menghilang dan pergi. Faktanya, ketika Tanyun mengendalikan 329 murid dan mengungkapkan bahwa para pejabat gerbang dalam meminta para murid itu untuk menjadi mata-mata, dan Te Swangsong sebenarnya langsung ingin menghabisi semua pejabat gerbang dalam, tetapi dia tidak bisa. Ada 3 alasan. Pertama, jika mereka mati tidak ada gunanya, justru hanya akan mengganggu para senior atau barang antik dari 9 divisi. Kedua, menurut 48 rencana Tanyun, sekte suci Huangfu saat ini sedang berkembang. Sekte juga membutuhkan orang yang bisa mengatur gerbang dalam. Hal ketiga dan terakhir adalah mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk sekte suci Huangfu. Selain itu, menghabisi mereka tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Tanyun, mereka hanyalah boneka anjing dari gerbang abadi, gerbang suci, para senior atau barang antik yang bersembunyi di balik layar. Ketika perahu roh sampai di gerbang gunung alam rahasia berjasa, 10.000 murid melihat ke bawah, ke arah gerbang gunung dengan air terjun. Mereka semua sangat terpana dan berkata bahwa ini sangat indah. Shen Shubing membuka gerbang dan memasuki alam rahasia berjasa. Semua murid semakin kagum dengan indahnya pemandangan di dalam alam rahasia berjasa. Setelah perahu roh terbang sejauh 100.000 mil, terlihat jelas bahwa banyak lembah yang mengambang di awan. Para murid berkata, "Luar biasa, apakah ini tempat tinggal dan tempat berlatih kita di masa depan? Jika memang iya, sungguh menakjubkan." 10.000 murid sangat senang. Shen Shubing menatap 10.000 murid dan berkata, "Ingat, lembah ini disebut wilayah lembah peri awan es. Total ada 108.000 lembah. Mulai sekarang, semua lembah itu akan menjadi tempat tinggal dan tempat berlatih kalian." 10.000 murid berkata, "Kepala, kami akan mengingatnya." Shen Shubing menunjuk sebuah tempat dan berkata, "Itu lapangan berjasa. Kalian harus berkumpul di sana terlebih dahulu. Kepala ini memiliki sesuatu untuk diumumkan." 10.000 murid berkata serempak. Murid mematuhi perintah. 10.000 murid menginjak pedang terbang, melayang di antara kabut dan awan, lalu menuju ke lapangan berjasa yang tergantung di udara. Shen Shubing berkata dengan nada bahagia, "Tanyun, kamu pergi ke sana juga." Tanyun dengan hormat berkata, "Kepala, ada yang ingin aku bicarakan. Murid memiliki beberapa senjata dan teknik latihan. Aku ingin memberikannya pada kepala.
Setelah itu, kepala bisa memberikan senjata dan teknik latihan ini pada para murid. Shen Shubing sangat senang dan berkata, "Baiklah, ayo ikut aku ke dalam ruangan." Shen Shubing berbalik dan memasuki ruang pelatihan yang berada di Prauro. Melihat sosok anggun Shen Shubing, Tanyun mengerutkan hidungnya dan mengikutinya dari belakang. Shen Shubing berkata, "Mari kita bicarakan. Senjata peringkat apa yang kamu miliki? Teknik latihan apa yang kamu miliki? Jujur, aku benar-benar kekurangan dua hal itu." Tanyun berkata, "Hanya dengan teknik latihan yang baik dan senjata yang kuat, maka kekuatan keseluruhan murid divisi berjasa dapat meningkat dengan cepat." Cincin Kiangkun Tanyun menyala, dan banyak sekali jenis senjata yang menumpuk di ruang pelatihan. Di antaranya adalah pedang terbang, pedang lebar, tombak, tongkat, cambuk panjang, lonceng besar, kuali, dan lain-lain. Mata Shen Shubing dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Lalu dia berkata, "Tanyun, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak senjata ini?" Tanyun berkata, "Kepala, ini semua murid peroleh setelah menghabisi ribuan musuh di tanah abadi. Di antara senjata itu, ada 13.666 senjata roh tingkat tinggi, 1.260 senjata harta karun tingkat rendah, 2.345 senjata harta karun tingkat menengah, 3.140 senjata harta karun tingkat atas, dan 8.132 senjata harta karun tingkat tinggi. Ada juga 36 senjata sub terhormat. Semuanya ada di sini. Murid berharap senjata ini dapat membantumu." Shen Shubing pertama-tama mengangguk, lalu tersenyum dan menyingkirkan semua senjata itu, tetapi tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Gadis kecil ini, mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih padaku?" Dari sudut pandang Shen Shubing, jika dia tidak mengetahui bahwa Tanyun adalah gurunya, dia pasti akan mengucapkan terima kasih. Tetapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Tanyun adalah gurunya. Jadi ketika dia menerima senjata ini, Shen Shubing menganggap bahwa seorang guru memang seharusnya memberi murid hadiah. Shen Shubing bergumam di dalam hatinya, "Karena guru dapat memberiku teknik kitab ilahi sejernih es, itu artinya teknik latihan yang guru berikan saat ini pasti tidak akan sederhana." Shen Shubing meragukan identitas Tanyun yang sebenarnya. Menurut pendapatnya, Tanyun mendapatkan semacam warisan yang luar biasa kuat, atau Tanyun adalah seorang yang telah bereinkarnasi. Meskipun orang yang dapat bereinkarnasi hanyalah sebuah legenda. Memikirkan hal itu, Shen Shubing mengangkat kepalanya sedikit, menatap Tanyun yang lebih tinggi darinya dan berkata, "Tanyun, bagaimana dengan teknik latihannya?" Tanyun berkata, "Kepala, guru murid pernah memberikan beberapa latihan kepada murid ini. Tunggu sebentar, murid akan menulis teknik latihannya." Setelah itu, Tanyun mengeluarkan 13 slip batu giok dari cincin Kiangkun. Tanyun menutup matanya, dan segera dia memanipulasi 13 kekuatan spiritual, dan masing-masing memasuki slip batu giok. Ada 13 jenis teknik latihan yang ditulis oleh Tanyun. Masing-masing teknik memiliki atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. 13 teknik latihan ini semuanya adalah teknik latihan dari ranah alam jiwa janin hingga tingkat berikutnya. Setiap teknik latihan dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah. Lalu di setiap bagian dibagi menjadi 9 tingkatan. 13 teknik latihan itu bukanlah yang paling kuat dalam ingatan Tanyun, tetapi paling cocok untuk manusia.
Tanyun membuat bagian bawah dari 13 teknik latihan itu menjadi tidak lengkap. Tujuannya adalah bahwa di masa depan, bahkan jika ada murid yang mengkhianati divisi berjasa, hanya akan ada satu konsekuensi, yaitu mereka tidak akan dapat berkembang. Adapun teknik latihan untuk seseorang yang memiliki atribut ganda, Tanyun tidak memberikannya. Menurut pendapat Tanyun, selama mereka bisa mencapai teknik latihan bagian bawah yang tidak lengkap, mereka sudah cukup untuk menjadi orang kuat di dunia manusia. Tanyun berkata, "Kepala, teknik latihan sudah aku tulis." Sen Subing segera memasukkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok pertama. Tiba-tiba, tubuh Sen Subing bergetar hebat. Di slip batu giok pertama, ada tulisan Kitab Rahasia Abadi Emas. Kitab rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan bawah. Setiap bagian memiliki 9 tingkatan. Ini adalah teknik yang dapat dikembangkan oleh murid yang memiliki atribut emas. Sen Subing menekan kegembiraannya dan mulai melihat 12 teknik latihan lainnya. Semakin dia melihat semua teknik itu, semakin dia bersemangat, dan wajah Sen Subing benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. 12 teknik latihan lainnya adalah Kitab Rahasia Abadi Kayu, Kitab Rahasia Abadi Air, Kitab Rahasia Abadi Api, Kitab Rahasia Abadi Tanah, Kitab Rahasia Abadi Angin, Kitab Rahasia Abadi Guntur, Kitab Rahasia Abadi Kuno, Kitab Rahasia Abadi Binatang, Kitab Rahasia Abadi Waktu, Kitab Rahasia Abadi Ruang, Kitab Rahasia Abadi Kematian, dan Kitab Rahasia Abadi Cahaya. Tanyun mengubah nama asli dari ke-13 teknik latihan itu dan menyamakan nama mereka sesuai atributnya. Sen Subing membuka matanya, memegang 13 batu giok di tangannya. Batu giok itu seperti harta karun yang luar biasa bagi Sen Subing. Dia menatap Tanyun dengan serius dan hampir memanggil Tanyun dengan sebutan guru. Tanyun menatap Sen Subing yang terlihat aneh. Di dalam hatinya, dia benar-benar ingin mencubit pipi Sen Subing. Sen Subing berkata, "Tanyun, teknik latihan ini terlalu luar biasa. Apakah kamu yakin ingin memberikan teknik latihan ini pada para murid?" Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.